Ya, Assalamualaikum Kak Ahmad Dariansa dan Kak Fauzi. Waalaikumsalam. Mohon izin kita tunggu 3 menit lagi ya. Nanti setelah 3 Siap, menit siap kita Kak. akan mulai aja seadanya. Ya, baik Kak, kita mulai saja untuk agenda tatap maya yang ke-11 kita ini. Ya Kak, sebelumnya saya mohon maaf karena yang biasanya kita mulai jam 13.30 ya Kak ya. Dan untuk saat ini menjelang tatap muka harus dipindah menjadi jam 15.30. Nanti kita akan selesai jam 17.00 ya. Dikarenakan ya saya ada tugas rapat keluar kota dengan teman-teman SMP ini sehingga dipindah jadwal. Mohon maaf ya Kak semuanya. Ya, baik Kak, sambil menunggu yang lain gabung, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Faru Fauzi, Kak Ahmad Nurdiansa, Kak Samsudin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah, baik Kak, sehat Kak. Alhamdulillah sehat Kak. Cuman ini belum gajian doang. Aduh. Tenang Kak, gaji itu ya bisa dihitung, tapi yang tidak bisa disangka itu rezeki Kak. Sip. Setuju. Jadi yang pertama kita sama-sama mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai tatap maya yang ke-11 ini kita masih diberikan nikmat sehat ya sehingga tetap bisa mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Dan tak lupa salawat dan salam kita sama-sama ya sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada teman-teman kita yang non-muslim, saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Ya. Baik Kak, karena ini merupakan tatap maya yang spesial, setelah kita melewati 10 tatap maya dan ini yang ke-11, waktu itu saya mengawali tatap maya dengan ya lagu Indonesia Raya dan di tetap maya yang ke-11 ini sebelum kita tatap muka ya ayo kita sama-sama ya ikut menyanyikan lagu Mars Patriot Olahraga.
Maaf, Kak Rizky ke mute itunya. Baik Kak, setidaknya tadi yang saya tayangkan itu ada syair-syairnya ya Kak ya. Syair-syairnya untuk lagu Mas Patriot, dan itu bisa kita maknai masing-masing sebagai penyemangat ya kita dalam menjalankan ya pendidikan olahraga, pendidikan ya PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian ya tanpa kitanya semangat, bagaimana anak-anak kita bisa semangat. Jadi berawal dari kita yang bisa menularkan ya apa namanya suatu hal positif, sehingga yang lainnya menjadi seperti lilin yang sama diberikan cahaya oleh kita. Dan kita juga jangan seperti lilin juga yang kita memberikan cahaya tapi kitanya juga habis ya redup. Ya, jadi Kak, di share tadi ya ada satu kalimat yang sangat bagus ya. Ada juga yang saya favoritkan, yaitu ya, seperti kalimat Tuhan adalah kekuatanku setiap kuhadapi lawanku. Jadi itu suatu hal yang di luar jangkauan kita. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, kita sudah latihan beberapa pertemuan, tapi di kenyataannya saat pertandingan ya harus siap kalah dan harus siap menang. Apapun yang terjadi, yaitu ada campur tangan Tuhan dalam pertandingan kita. Nah, itu sebagai jiwa apa olahragawan, patriotisme, dan kita sebagai aktivis olahraga harus menyampaikan itu ke anak, sehingga bukan cuma di lapangan, tapi juga di luar lapangan ya, bahwa kita dan anak-anak kita sebagai siswa PJOK itu mempunyai ya semangat juang dan juga sikap hidup yang sportif. Gitu ya, Kak. Nah, baik, saya akan tampilkan slide untuk tatap maya yang ke-11 ini. Karena orangnya lagi memperbaiki terbalik. Jadi maksudnya Ya. Baik, ini ya Kak ya, untuk salam sudah disampaikan tadi. Ya, saya mengingatkan kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kemudian untuk masih kita modul 2.1, yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif, yaitu pembelajaran ketiga. Di modul 2 kita sudah membahas ya topik yang ketiga, yaitu di pembelajaran 1 dan 2 ya. Kemudian di pembelajaran ketiga nanti kita akan lihat bagaimana ya apa aktivitasnya. Jadi di sini pembelajaran 1 dan 2, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak sudah kita
ya bahas di pembelajaran ke-1 dan ke-2. Sehingga di pembelajaran ketiga ini kita akan menggabungkan kedua hal yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, kemudian untuk pembelajaran 1 dan 2, sedikit saya review bahwa di pembelajaran 1 ya Kak ya, mohon ya mungkin kalau dihafal kita belum tentu hafal, tapi setidaknya kita bisa membuka catatan kita, tahu untuk ya hal-hal intinya bahwa untuk pembelajaran efektif yaitu ada 9 aspek, yaitu yang sebagai berikut: tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif siswa, pengajaran berdiferensiasi, ada pemrograman dan pentahapan konten, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, kemudian keselamatan. Nah, ini yang menjadi inti di pembelajaran ke-1 di modul 2. Kemudian yang 4 karakteristiknya, 4 kriteria pengalaman belajar efektif, yaitu kriteria 1, berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Kriteria yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. Dan kriteria keempat, berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ini pembelajaran ke-1 yang akan continue dilaksanakan juga di pembelajaran ketiga kita saat ini. Nah, kemudian pembelajaran keduanya yang sudah kita lalui kemarin hari Kamis, yaitu di pembelajaran kedua, modul 2, kita telah membahas yaitu bagaimana mendapatkan perhatian murid, kemudian bagaimana yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, kemudian adanya isyarat. Nah, jadi untuk melaksanakan pembelajaran PJOK yang efektif, yaitu kita harus memahami dan melaksanakan dan juga merefleksikan apa yang sudah dilakukan. Begitu ya, Kak. Baik, saya kembalikan untuk tayangan di tatap maya yang ke-11. Itu kita akan melaksanakan tatap maya ke-11 ini 2 JP. Kita tadi mulai jam 15.35 dan akan selesai nanti jam 17.05. Nah, kemudian kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk mengingatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi, ya, namanya juga pembelajaran orang dewasa ya Kak ya. Jadi bukan hanya ya penyampaian tentang materi yang disajikan, tapi lebih ke menyampaikan pengalaman sebagai ya penambahan wawasan dari suatu fakta ya dan pengalaman yang sudah dilakukan, sehingga kita sama-sama bisa mengambil pelajaran dari pengalaman teman-teman kita di sini. Nah, kemudian agenda kita sesi ini yaitu berbagi referensi penyajian tugas gerak, kemudian berbagi referensi penyajian tugas gerak dan juga refleksi. Nah, ini ya untuk review singkat materi P1 dan P2 yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di modul 2 ini ya. Nah, baik Kak. Jadi itu dulu ya. Mungkin saya akan sedikit meminta pendapat ya. Mungkin apa yang paling berkesan untuk testimoninya di pembelajaran ke-1 ya. Yang tadi ada 9 aspek dan ada juga 4 kriteria. Silakan untuk menyampaikan pendapatnya ya. Kak Farul Fauji. Silakan Kak. Pembelajaran 1 ya Kak di modul 2. Oke, terima kasih atas waktunya. Pembelajaran 1 menurut saya yang berkesan kan ya Kak? Yaitu tadi ada beberapa kriteria ya, ada tujuan pembelajaran, terus sampai ke keselamatan. Ya menurut saya tujuan pembelajaran itu sangat penting ya. Ketika sebagai seorang guru kita harus punya tujuan. Ini peserta didik mau diapain, mau dikasih materi apa gitu kan. Jadi menurut saya tuh tujuan pembelajaran itu sangat penting. Mau apapun materinya tetap harus kita punya tujuan. Mungkin begitu aja dari saya. Terus
aspek pembelajaran efektif ini juga semuanya sangat, kalau bisa kita pakai semua. Terkadang kita sebagai guru ada yang lupa untuk tidak terpakai, kayak contoh mungkin keselamatan ya, kita tanpa disadari kita suka melewatkan hal itu gitu kan, tanpa menanyakan dulu posisi si anaknya lagi sakit atau tidak gitu kan. Biasanya terkadang kita suka lupa sebagai guru PJOK menanyakan di sini ada yang lagi kurang sehat atau apa gitu kan. Terkadang itu suka terlewat karena kita mikirnya ketika anak sudah berganti baju olahraga berarti tandanya dia siap olahraga, padahal ternyata ketika sudah mengikuti olahraga ternyata dia kecapean yang berlebih. Itu ketahuannya karena kita belum menanyakan terhadap si anak itu gitu ya. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Baik Kak Fahru Fauzi, terima kasih untuk pendapatnya ya Kak ya. Jadi yang tadi Kakak lebih fokuskan di testimoni untuk P1, pembelajaran 1 modul 2, yaitu tentang tujuan itu sangat penting. Apapun materinya, yaitu adanya tujuan. Nah, kemudian yang kedua, yaitu tadi Kakak lebih memfokuskan bagaimana keselamatan. Dan waktu itu Kak Fahru Fauzi pernah menanyakan ya, Kak, untuk keselamatan gimana nih untuk dimasukkan ke modul ajar atau RPP ya. Jadi setelah saya komunikasikan ya dengan yang lebih paham ya, bahwa untuk keselamatan itu bisa dipahamkan saja kepada anak ya, sehingga itu menjadi suatu hal yang dilakukan. Mungkin tidak tertulis ya, tapi dilakukan. Nah, lebih bagus juga ketika dituliskan juga tidak apa-apa. Dan bisa dituliskannya bisa di awal atau di langkah-langkahnya di awal atau juga di langkah-langkahnya di akhir. Jadi itu bisa dilakukan. Bahwa untuk bagian keselamatan ya seperti contohnya yang tadi Kak Fahru Fauzi sebutkan ya. Kadang kita tidak menanyakan kondisi anak meskipun dia sudah menggunakan seragam olahraga lengkap, ya kelihatannya dia siap, tapi tiba-tiba ya dia sakit karena dia tidak bilang. Ya ini ada satu pengalaman Kak, bahwa ada teman saya guru olahraga yang senior, waktu itu dia membawa peserta didiknya jogging di alun-alun kota Kak, di alun-alun kota, dan dia tidak mengawasi semua aktivitasnya, dia hanya menunggu di titik start dan finish. Ternyata di tengah perjalanan anaknya pingsan. Coba, apabila itu kejadian dengan kita mungkin kita akan sangat tanggung jawab. Ya, anak yang tidak terpantau dia sedang jogging di tengah-tengah jalan dia pingsan. Nah itu contoh kasus yang mungkin yang tadi Kak Fahru Fauzi sampaikan. Bagaimana kondisinya anak-anak? Nah itu harusnya ditanya. Ya siapa tahu ada anak yang semalamnya udah begadang, misalkan menunggu keluarganya sakit di rumah sakit, dia tiba-tiba paginya harus olahraga. Nah itu kan akan sempoyongan di lapangan. Nah itu sangat bisa mungkin terjadi ya Kak ya kepada siapa saja di antara kita. Dan ada juga yang faktor keselamatan mungkin lebih ke yang simpelnya ya kayak ketika kita membariskan anak ya, contohnya Katalim ya yang masih kelas 1 SD nih. Tiba-tiba anak itu dibariskannya menghadapi matahari terbit. Jadi anak-anaknya pada silau ya, itu kan sama juga tidak nyaman ya. Mungkin tidak nyaman lebih ke ya tidak menyelamatkan. Maksudnya bahaya untuk mata jadi silau. Nah, itu contoh kecilnya lagi. Tapi itu biasa terjadi. Jadi untuk memposisikan anak saat baris pemanasan juga harus disesuaikan. Nah, kemudian hal yang lebih fatalnya lagi bagaimana kebersihan dan juga keamanan di lapangan. Baik itu sampah ya, Kak Fahru Fauzi pernah menyebutkan sampah ataupun hal-hal yang membahayakan. Bisa benda tajam, bisa benda yang mungkin akan ketika jatuh itu akan membahayakan. Nah, itu suatu hal yang berhubungan dengan keselamatan yang harus kita perhatikan, bisa dituliskan, bisa juga tidak dituliskan. Tapi wajib dilakukan. Itu ya Kak ya. Baik, pembelajaran ke-1 itu untuk bagaimana kita menyajikan pembelajaran yang efektif dalam PJOK. Nah, kemudian saya akan menanyakan untuk testimoni pembelajaran yang kedua, yaitu bagaimana ya harus membuat murid itu fokus memperhatikan kepada kita sebagai pengajarnya, kemudian bagaimana memberikan pentahapan tentang apa yang dilakukan untuk
suatu hal keterampilan dan juga bagaimana adanya isyarat atau cue ya dalam pembelajaran. Nah itu ya saya mohon pendapatnya kepada Kak Muhammad Rijal. Silakan Kak Muhammad Rijal untuk menyampaikan pendapatnya testimoni tentang pembelajaran kedua di modul 2. Ya, kasih kesempatannya untuk meningkatkan perhatian siswa. Menurut saya, kita harus melakukan pembukaan yang menarik dulu. Pembukaan pembelajaran yang menarik, misalkan dengan salam pembuka yang penuh semangat, atau kita bisa mencoba aktivitas fisik yang berbeda dari biasanya. Banyaknya kayak sebelumnya kita pembelajarannya secara komando dengan diinstruksikan oleh guru, tapi kita coba dengan pembelajaran yang berbeda-beda sesuai tahapan belajar mereka dan karakteristik mereka. Jadi kita kelompokkan kelas-kelas mereka. Kalau misalkan anak itu sudah bisa mengerti cara bermain sepak bola, dia dikelompokkan dengan teman-teman yang bisa bermain bola. Atau kalau ketika dia belum bisa melakukan passing, dia dikelompokkan dengan teman-teman yang belum bisa passing. Jadi menurut saya pembawaan guru PJK sih yang harus menarik, dan mungkin guru PJK juga harus sedikit humoris ya, supaya bisa menarik perhatian siswa. Itu sih. Terima kasih, Kak. Ya. Satu lagi Kak, yang tentang isyaratnya itu bagaimana Kak? Ya. Gimana, Kak? Kalau kamu Rijal biasa menggunakan isyaratnya di lapangan bagaimana? Seperti apa? Isyarat yang Kak Rijal lakukan? Ya, pada umumnya saya isyarat pakai peluit, instruksi perintah pakai tangan sih ya. Itu aja sih Kak, sama aja sih. Tapi ya Oke, Kak Rijal. penyampaiannya ya harus menarik. Ya. Baik. Siap, Kak Rijal. Terima kasih ya Kak ya sudah memberikan pengalamannya untuk pembelajaran kedua di modul 2. Jadi yang tadi Kak Rijal sampaikan untuk memberikan memantik supaya siswa itu memperhatikan kita, yaitu bagaimana bisa menyajikan suatu hal yang ya katakanlah di pembukaan ya Kak ya, bisa adanya permainan ya, ataupun kalau bisa sulap ya silakan tampilkan sulap ya, seperti itu ya. Benar Kak, kalau bisa sulap Kak, kalau bisa sulap ambilkan aja Kak, itu akan membuat anak-anak fokus. Wah, Bapak ini mau menampilkan apa nih gitu. Nah kemudian waduh, siapa itu Kak Wahyu Fauji? Ajak gabung aja. Itu penunggu sekolah. Oh. Ya, salam. Nah, kemudian yang kedua untuk pentahapan yang tadi Kak Muhammad Rijal sampaikan, menggolongkan atau membagi anak-anak sesuai dengan kemampuannya, yang terampil, yang sedang, dan yang belum ya mungkin ya Kak ya. Jangan sampai yang udah terampil menjadi bosan dan yang belum bisa menjadi pesimis karena dia tidak bisa. Nah, itu bisa kalau misalkan dengan pengkelompokan seperti itu untuk menguasai sehingga nanti pada akhirnya semuanya itu mencapai tujuan pembelajaran. Ataupun ketika menahapkan suatu materi itu diberikan ya, secara bertahap dari mudah ke sulit. Ya, itu juga bisa. Ya, kemudian di isyarat tadi Kak Rijal menggunakan tangan ya. Biasanya ya. Ya. Tangan telunjuk atau gimana Kak itu? Inklusif. Dari siapa?
Ya, oke Kak ya. Jadi, nah Kak, yang tadi kita sudah bahas sama-sama bagaimana pengalaman Kak Fahrul Fauzi dan bagaimana pengalaman Kak Muhammad Rijal, itulah Kak yang akan menjadi inti pembahasan di Tatap Maya 11 ini Kak. Baik ya Kak ya, saya kembalikan kepada ketayangan slide-nya. Iya, ya. Kemudian di sini berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, jadi Kak, nanti Kakak akan melaksanakan ya, mungkin kelompok ini ya, oke. Saya akan sesuaikan saja ya Kak ya. Sesuaikan saja untuk kelompoknya nanti. Jadi nanti tiap-tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Nah, kemudian durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja dalam 40 menit. Jika sudah, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Itu ya Kak ya. Iya, hanya itu saja. Jadi intinya untuk kegiatan kita di Tatap Maya yang ke-11 ini, yaitu nanti diskusi dalam kelompok untuk LK. Baik, saya akan tayangkan ya Kak LK-nya, apa yang nanti akan diselesaikan di kelompoknya, yaitu sebagai berikut untuk LK-nya. Nah ini Kak, jadi semua kelompok, misalkan saya membuat menjadi 3 kelompok, ini semuanya sama. Kelompok 1, 2, 3, itu tugasnya sama, yang akan membedakannya itu materi yang disajikannya. Ya, contohnya ini ya Kak ya. Untuk yang ke-1, misalkan ini kelompok 1, berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Nah, ini kelompoknya, kelompok 1, nama anggotanya siapa saja, nanti dituliskan di sini. Kemudian yang bagian ke-1-nya mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, di bagian ini apa saja yang dilakukan? Misalkan nih ya, menetapkan tanda atau prosedur ya. Ya, ini silakan apa saja. Ya. Yang dimaksud dengan menetapkan tanda ya. Mungkin bisa menetapkan kesepakatan tentang batas lapangan yang digunakan. Mungkin bisa menyepakati bagaimana isyarat yang digunakan. Ya, silakan. Kemudian yang bagian B-nya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, ini misalkan lingkungannya itu pagi-pagi matahari terbit, siang-siang matahari panas banget, sore-sore mungkin hujan. Nah, itu silakan disiasati. Bagaimana ya? Kemudian di sini memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, ini bagaimana posisi bapak-bapak ya atau kakak-kakak di sini memposisikan ya untuk ya bagaimana itu informasi bisa sampai atau instruksi bisa sampai. Kemudian penggunaan waktu yang efisien. Jadi bagaimana dalam penyampaian pembelajarannya itu waktunya itu untuk waktu pendahuluan, inti, penutup, bahkan ganti baju itu mungkin harus di manage. Nanti silakan ya dibuat. Kemudian menahapkan konten dan aspek organisasi. Nah, ini menahapkan ini untuk menguasai keterampilan ya peserta didik itu diberikan bagaimana tahapannya untuk mereka melakukan kegiatan tersebut. Urutan pengajaran yang dilakukan ya apa saja, misalkan tahapan ke-1 bagaimana, tahapan kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, yang ketiganya isyarat atau cue di sini ya. Nah, ini kalau tadi berarti lebih ke ya batasan atau tanda ya. Tanda. Berarti isyaratnya di sini. Untuk isyarat ya di bagian 3 silakan isyarat yang digunakan itu dengan apa ya supaya bisa disepakati dan dilaksanakan bersama-sama. Kelompok 2 sama, kelompok 3 juga sama. Untuk LK ini nanti supaya memudahkan kakak untuk mengaksesnya, saya kirimkannya di grup WA saja ya Kak ya, berupa file Microsoft Word supaya nanti bisa di-download dan diedit oleh kelompoknya masing-masing.
Atau kalau mau diunggah di Google Doc itu kalau kelompok berarti salah satu saja yang membuka Google Doc-nya sehingga bisa dikerjakan sama-sama. Baik, itu ya Kak ya. Saya akan bagikan dulu Kak untuk filenya, file LK-nya. Nah, ini untuk file LK-nya. Silakan dicek di WA group ya Kak ya. Apakah sudah ada Kak? Untuk memudahkan. Kadang kalau saya membagikan linknya di kolom chat, yaitu link Google Doc, kadang ada gangguan yang tidak bisa membuka karena meminta akses ya. Padahal saya sudah membuka akses. Ada nggak Kak filenya? Ada, Kak. Ya, Ada. oke aman ya. Oh, ya. Baik, kalau ada di sini ada Kak Talim, Kak Ahmad Hadiansah, Kak Farul Fauzi, Kak Muhammad Rija, Kak Nugi, dan Kak Samsudin. Jadi dengan adanya yang hadir saat ini, saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Jadi nanti satu kelompoknya 2-2 ya Kak. Jangan lupa Kak, siapkan minum, cemilan, santai saja untuk enjoy dalam mengerjakan LK. Waktunya 40 menit ya Kak ya. Ya, saya akan sebutkan untuk kelompok 1 yaitu Kak Farul Fauzi dan Kak Muhammad Rizal. Kelompok 2 Kak Ahmad Hadiansah dan Kak Nugi. Dan kelompok 3 Kak Talim dan Kak Samsudin. Itu ya Kak, kelompok-kelompoknya saya ulangi, Kak Farul Fauzi dan Kak Muhammad Rizal, kelompok 1, kemudian kelompok 2, Kak Ahmad Hadiansah dan Kak Nugi, dan kelompok 3, Kak Samsudin dan Kak Talim. Silakan untuk menyelesaikan LK diskusi dengan teman kelompoknya, dimulai ya, saya membuka roomnya. Silakan Kak, selamat mengerjakan.
Rizky boleh minta tolong buat ke breakout. Tadi habis pindah dari HP ke laptop. Bagaimana Kak Nugi? Minta tolong diinin ke kelompok 2. Tadi saya keluar habis pindah ke laptop, ini tadi di HP. Oh ya, oke Kak. Bisa ditarik. Sebentar Kak. Room 2. Coba Kak, silakan. Ada apa Kak Fauzi? Masih di mute, masih di mute. Salah masuk, tadi keluar, kepencet keluar. Mau dimasukin lagi ke Karijal, kasihan dia sendirian. Oh ya. Tunggu ya Kak. Siap. Sorry. Matiin dulu. Harusnya ada ya minimal.
Silakan dicoba. Kenapa Kak? Silakan dicoba masuk ke room 1. Room 1 nih, join ya. Ya.
kan nyalakan aja. Kali ini nggak ada.
Kak Faru Fauji dan Kak Muhammad Rija, kita tunggu 2 menit lagi untuk waktu diskusi kelompok selesai. Siap, Kak. Silakan Kak, sambil ngopi-ngopi dulu Kak. Ada waktu 2 menit. Boleh. Seruput 2 ruput bisa itu. Sambil terakhirnya bilang, ah! Itu sensasinya Kak. Yoi. Tinggal Kak Samsudin ya. Samsudin. Oh sudah ya, sudah semua ya. Baik Kak, untuk selanjutnya kita memasuki sesi untuk yaitu di sini ya berbagi referensi penyajian tugas gerak. Jadi masing-masing kelompok silakan nanti menyajikan hasil diskusinya dan kelompok yang lainnya untuk menanggapi. Baik, saya acak untuk penampilan ke-1 yaitu kelompok 2. Kelompok 2 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Baik, izin saya share screen ya Kak ya. Ya, silakan Kak Nugi. Silakan Kak Ahmad untuk mempresentasikannya. Ya, terima kasih Kak Nugi. Terdengar suara saya Kak Rizky dan yang lainnya? Ya, ada Kak. Ya. Terdengar, Ahmad, terdengar. Sangat jelas sekali. Oke, siap. Oke. Untuk di kelompok 2 hasil diskusi kami yaitu langsung aja kayak ke biar mempersingkat waktu juga. 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik yang poin A-nya menetapkan tanda atau prosedur. Nah, kami memilih komunikasi verbal dengan menghitung 1 sampai 3. Yang keduanya komunikasi nonverbalnya dengan tempukan tangan atau peluit. Oke. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yang pertamanya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki di lingkungan sekolah.
Yang keduanya itu barisan membelakangi sinar matahari. Yang poin C-nya memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, di sini poinnya memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti video, memberikan aktivitas yang menarik. Nah, yang ke poin D, penggunaan waktu yang efisien, itu poinnya menyampaikan instruksi dengan jelas dan sederhana. Penyajiannya sesingkat mungkin. Oke, next. Untuk yang nomor 2-nya menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Oke, untuk keterampilan gerak yang diajarkan itu poinnya yang pertama tentang passing bola voli. Nah, untuk urutan pengajarannya yang dilakukan, yang pertama instruksi, demonstrasi langsung, passing secara individu, kemudian passing berpasangan, penilaian dan evaluasi, terakhirnya refleksi. Oke, untuk materi yang kedua, lempar tangkap bola kasti. Nah, untuk penyajiannya instruksi, demonstrasi langsung, lempar tangkap berpasangan, penilaian dan evaluasi, terakhirnya refleksi. Oke, untuk isyarat pembelajarannya, keterampilan gerak yang diajarkan, poin yang pertama itu start jongkok, lari jarak pendek, isyaratnya bersedia, siap, iya atau fluid. Yang keduanya lari zigzag, yaitu isyaratnya tangan bergerak mengular. Yang kedua menunjukkan tanda pengulangan dengan jari. Mungkin cukup, nanti ada tambahan dari Kanugi mungkin ya. Terima kasih dari saya atau dari kelompok 2, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih ya untuk kelompok 2. Silakan yang lainnya, kelompok 1 dan 3 untuk menanggapi, nanti bagiannya Kanugi ya untuk menjawab. Silakan kelompok 3 untuk menanggapi. Kak Samsudin dan Kak Talim, silakan. Baik, mohon izin untuk memberikan komentar. Apa yang disampaikan oleh Kak Nugi itu hampir mirip yang saya lakukan, dan emang betul ya kayak begitu, kayak model lempar tangkap bola kasti. Nah, instruksinya dan lain sebagainya sampai demonstrasi. Nah, itu hampir emang betul begitu cara apa struktur pembelajarannya. Dan jawaban yang kami lakukan juga hampir mirip gitu ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Kak Samsudin. Ya, cukup ya. Kalau tidak ada, ya terima kasih Kak Talim ya. Baik, silakan Kak Nugi untuk memberikan kesimpulan dan juga menjawab tanggapannya. Baik, terima kasih Kak Rizky. Izin memberikan kesimpulan dan juga tanggapan dari Kak Talim. Terima kasih Kak Talim atas apresiasinya. Kemudian terkait dengan kesimpulan apa yang sudah dibahas, dari poin yang pertama terkait dengan mendapatkan perhatian peserta didik, tentunya sebagai seorang guru ya, kita menjadi hal penting lah untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, karena apa yang akan kita sampaikan tentunya itu menjadi modal atau ilmu yang akan mereka dapatkan. Jadi jika apa yang kita sampaikan diperhatikan oleh mereka, tentu insya Allah ilmunya apa yang kita sampaikan juga akan diterima oleh mereka gitu, jika mereka memperhatikan. Jadi sangat penting ya untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kemudian di poin yang kedua ini terkait menahapkan konten, tentu apa yang kita berikan ke mereka itu tentunya harus sesuai dengan pengalaman belajar mereka, karena jangan sampai apa yang kita berikan itu urutannya tidak sesuai. Misalkan
kita langsung memberikan ke yang sulit, artinya kan nanti mereka akan ngerasa kesulitan begitu ya, kesulitan dan juga mereka bosan dan nggak mau lagi lah olahraga gitu, karena susah lah Pak gitu kalau melakukan hal kayak gitu. Jadi penting ya untuk menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kemudian yang ketiga terkait dengan isyarat, tentu isyarat ini untuk memberikan isyarat tentunya harus secara singkat dan juga sederhana yang mudah dimengerti oleh mereka. Mungkin seperti itu Kak Rizky. Terima kasih. Ya, bagaimana Kak Talim tadi yang menanggapi? Cukup ya? Jelas? Jelas. Ya, terima kasih Kak Talim dan juga kelompok 2, Kak Nugi dan Kak Ahmad ya. Baik, untuk kelompok 2 saya cukupkan untuk penyajian ya, hasil diskusinya. Silakan Kak Nugi. Ya, boleh menutup. Untuk selanjutnya ya, saya persilakan kelompok 1, Kak Fahrul Fauzi dengan Kak Muhammad Rizal untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kak Fahrul, tolong tampilin Word-nya tadi yang udah kita buat. Kak Fahrul. Mana dia? Bentar ya Kak. Kok dia pergi sih? Oke. Oh, Habis dari toilet. Siap. Ntar nih, saya tampilkan dulu ya. Oke. Saya udah belajar tadi cara menampilkan. Kayaknya bisa sih. iya Kak, habis bisa Kak. Haruslah. Kan mau jadi Manfaatan IT. Kan mau jadi pasil. Aduh, gimana sih ini? Waktu Kak Fahrul, waktu. Yo, lanjut Kak Fahrul. Siap. Saya juga perjalanan jauh ke Rijal pulangnya nih. Aduh. Oke. Mana sih? Izin ya untuk menampilkan nih. Sudah ada belum? Sudah ada Kak? Oke, bisa berarti saya aman. Aman. Ayo. Silakan Kak Rijal untuk menjelaskan. Oke, untuk pertama Kak Rijal. untuk mendapat perhatian dari peserta didik, kita harus menetapkan tanda atau prosedur. Kok digeser-geser mulu sih? Menetapkan tanda atau prosedur yang pas untuk proses pembelajaran. 2, memulai dengan energi, dengan penuh semangat dan antusias. Atau kita bisa menggunakan ice breaking untuk ice breaking yang menarik untuk menarik perhatian siswa. Terus gunakan variasi metode pengajaran. Jangan menggunakan metode pengajaran yang monoton, kita harus melakukan variasi metode pengajaran. Terus mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Usahakan pembelajaran lingkungannya kondusif dan teratur. Terus menyesuaikan tempat pembelajaran. Jika cuaca mendung, kita bisa melakukan pembelajaran di GOR atau di kelas. Terus memanage ruang pembelajaran agar teratur dan aman. Terus memastikan peserta didik mendengar dan melihat kita, fokus pada kita. Dan terakhir memberikan umpan balik yang positif. Masih ada ya? Pendekatan yang efektif antara peserta didik dan siswa, penggunaan waktu yang efisien, selalu memakai jam tangan saat mengajar untuk memanage waktu. Terus rencana pembelajaran yang terperinci yang sudah kita buat harus dijalankan. Terus prioritaskan aktivitas yang penting. Gak ada.
Ya, untuk nomor 2, kan konten dan aspek organisasi penugasan, kita materinya belajar dribble bola basket ya. Pertama, untuk pemula, tahapannya kita berikan pemahaman dulu bagaimana teknik basket yang benar, terus kemudian kita kasihkan demo. Di sini lupa ditulis ya, menunjukkan demonstrasi gurunya atau temannya yang bisa melakukan dribble, lakukan demonstrasi, terus dribble statis 2 tangan dulu. Jadi untuk pemula, untuk yang belum bisa dribble menggunakan 2 tangan dulu, kemudian 1 tangan secara statis, kemudian setelah bisa 1 tangan, dribble dinamis, bergerak, dari maju mundur, terus dribble melewati kon, terus dribble dengan cepat. Dribble dengan cepat ini bisa di tempat dulu atau sambil bergerak. Dribble dengan cepat misalkan dia latihan di tempat dulu dengan cepat, baru setelah bisa dribble dengan cepat sambil berlari. Terus lakuin variasi dribble lain, Ya. flag atau crossover. Terus latihan dribble sesuai situasi game. Nah, ini yang paling sulit ya. Latihan dribble dengan situasi game yang terjadi biasa di dalam permainan, bagaimana dribblenya kita terapkan dalam latihan. Terus materi kedua, belajar passing dengan kaki bagian dalam. Pertama berikan pemahaman dasar, kedua sama kasih demonstrasi, 3 lakukan gerakan passing tanpa bola, ya si anak mengayunkan kaki dengan tanpa bola. Lakukan passing dengan kaki bagian dalam tanpa bola, tapi bolanya dipegang temannya dulu supaya perkenaannya pas. Kemudian passing bola ke tembok. Passing bola ke tembok secara statis ya di tempat dengan jarak tertentu. Terus passing bola ke teman. Temannya ini tidak bergerak kemana-mana, cuma di tempat aja saling lakukan passing. Terus lakukan passing dengan cepat sesama teman ya, passing ke teman dengan cepat atau passing ke tembok dengan cepat ya. Terus lakukan passing dengan berbagai arah, misalkan berubah-ubah arah. Misalkan temannya yang di passing itu yang berubah arah atau kita yang berubah arah yang melakukan yang passing pertama yang berubah arah. Terus lakukan passing sambil melakukan gerakan dinamis. Jangan lupa memberikan koreksi atau umpan balik positif. Ya, itu dari saya. Untuk poin nomor 3, Pak Fahrul yang akan menyampaikan. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Izin menyampaikan. Jadi di sini ada isyarat clue atau pembelajaran. Kita melanjutkan yang tadi bola basket dribble ya. Saya langsung sebutin poin-poinnya aja nih. Yang pertama ada posisi tubuh, kedua kontak dengan bola, ketiga penglihatan, keempat kecepatan dan kendali, yang terakhir itu ada gerakan lanjutan. Terus untuk materi yang kedua sama juga masih ada, yang pertama posisi tubuh, yang kedua kontak dengan bola, yang ketiga arah dan tujuan, lalu tendangan, lalu ikuti gerakan. Mungkin itu aja dari kelompok 1. Silakan yang ingin menanggapi. Terima kasih. Baik Kak, untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, itu mohon izin saya langsung tunjuk ya, kelompok 3 yang menanggapi, yaitu Kak Samsudin. Dan untuk hasil diskusi kelompok 3, tidak apa-apa, tidak disampaikan di sini, tapi di-upload ya, untuk kita bisa lihat semuanya ya Kak ya, di grup WA ya, nggak apa-apa ya. Baik, Kak Samsudin, silakan untuk menyampaikan pendapatnya, apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini yang bisa saya soroti yang bagian tahapan-tahapan gerak ya.
mungkin bisa mungkin ini masukan atau saran dari saya. Mungkin pada saat dribble itu anak-anak tahapannya itu dikasih tes awal dulu. Dribblenya sebatas mana, kemampuannya sebatas mana, lalu dikelompokkan. Oh, ini yang baru bisa dribble, ini yang baru tengah-tengah, ini yang udah mahir. Sama seperti juga yang passing tadi juga sama. Dilihat tes awalnya dulu. Passingnya seberapa banyak, seberapa mahir mereka, lalu kita kelompokkan. Mungkin gitu, kalau udah dikelompokkan baru kita kasih tahapan-tahapan pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu aja, Kak. Makasih. Baik, Kak Samsudin, terima kasih sudah menanggapi. Silakan kelompok 1 untuk memberikan penguatan menanggapi apa yang Kak Samsudin sampaikan. Oke, terima kasih Kak Samsudin. Ya, mungkin maksud dari Kak Samsudin itu kita harus ada post test ya. Post test sebelum kita melakukan materi itu. Ya, itu sangat bagus ya, bisa dipakai oleh kita nanti ketika pembelajaran. Jadi anak-anak dites dulu, setelah dites dikasih penguatan materi, setelah penguatan materi mungkin dites lagi ada perkembangan atau tidaknya. Mungkin menurut Kak Samsudin seperti itu ya. Terima kasih Kak Samsudin telah memberikan masukan kepada kelompok kami. Bagaimana Kak Samsudin? Iya, mungkin seperti itu, Kak. Jadi bisa dipraktekkan nanti di kita masing-masing tempat belajar. Terima kasih, Kak. Ya. Baik ya, Kak. Untuk tadi yang Kak Farul Fauzi maksudkan, mungkin itu maksudnya menyampaikan pretest ya, Kak Farul Fauzi ya? Ya, proses dan pretest itu kan. Ya. Sebelum dan sesudah diberi. Sebelum dan sesudah. Jadi untuk sebelumnya mungkin bisa sekilas saja supaya diketahui. Nah, nanti diberikan perlakuan, kemudian nanti hasilnya untuk di asesmen ya, Kak ya? Ya, betul. Baik, kakak-kakak semuanya, baik itu kelompok 2 ataupun kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, itu menjadi bahan untuk kita semua ya atas pengalaman kakak-kakak kelompok 1 dan 2 ya itu menjadi memperkaya ya bagaimana pengalaman yang kakak lakukan di tempatnya masing-masing ya bisa saja untuk kita coba lakukan di tempat kita ketika menemukan atau mendapati materi yang sama. Jangan lupa kelompok 3 berhubungan dengan waktu yang membatasi kita. Jadi kelompok 3 ya Kak Samsudin dan Kak Talim untuk mengirim hasil diskusinya ke kami ya Kak ya. Di WA tidak apa-apa. Supaya kami mengetahui saja. Ya, baik. Baik Kak, itu saja untuk kegiatan kita di Tetap Maya yang ke-11 ini. Saya akan menayangkan untuk slide ya penutup. Ya. Untuk refleksi, mungkin kita langsung menjawab di ya pendapat kita masing-masing, dalam hati kita masing-masing. Tentunya di sini apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas pihak pembelajaran PJOK? Nah, itu ya, informasi baru ya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa Tetap Maya ke-11 ini itu mereview atau menggabungkan dan sekaligus membuat suatu penyajian bagaimana pembelajaran 1 dan 2 itu ditampilkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Ya, tentu saja ya Kak ya. Baik, untuk yang kedua ini mungkin boleh ya. Untuk informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi untuk penyajian tugas gerak ya pembelajaran PJOK yaitu nanti ya Kak ya, mungkin nanti di tatap muka akan ada pendalaman untuk modul 2 dan akan lebih dimantapkan lagi dengan simulasi atau juga praktek langsung, bukan cuma sebatas kita kajian teoritis, tapi nanti di tatap muka untuk kita mendapatkan ya mungkin apa yang dimaksud dengan refleksi yang ini ya Kak ya. Ya, pada sesi kita hari ini ya kakak-kakak peserta saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya
dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, itu ya Kak ya. Kemudian terima kasih. Ya. Baik Kak, itu yang bisa saya sajikan di tatap maya yang ke-11 ini. Kemudian saya di WA itu menginfokan mungkin itu untuk saat ini ya, info jadwal kegiatan tatap muka sebagaimana yang sudah saya infokan di grup WA ya, Kak. Silakan bisa dicek ya. Baik, Kak. Kita cukupkan sekian untuk tatap maya yang ke-11 ini. Apabila Kakak akan melaksanakan weekend dan nanti kita akan ketemu di tatap muka untuk surat tugasnya, ya silakan nanti dibuat oleh sekolah Kakak ya dan juga SPPD nanti dibawa saat kegiatan tatap muka dengan apa ya landasannya yaitu surat undangan diseminasi yang saya infokan di WA juga. Ya, baik Kak, untuk penutup kita laksanakan foto bersama. Mohon izin untuk foto bersama. Siap-siap Kak. Ya, oke, silakan dengan posenya masing-masing. 1, 2, 3. Oke. Kak, saya cek apakah sudah ada. Iya Kak, sudah ada Kak. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Ya, dari awal sampai dengan penutup untuk tatap maya ke-11 ini sudah kita laksanakan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kakak-kakak tetap sehat selalu, bisa bertemu di tatap muka nanti. Kita tutup dengan mengucap hamdalah sama-sama Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat weekend ya Kak ya. Selamat Sama-sama Kak. Sukses. ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat libur semuanya. Yo, selamat libur semuanya. Selamat.